أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن Tambahan deui mik anu kat ieu leutik. وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما تثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم
Mohon surat Al-Imran ayat 110 sampai dengan ayat 112. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia karena kamu menyuruh berbuat yang makruh dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Mereka tidak akan membahayakan kamu kecuali gangguan-gangguan kecil saja. Dan jika mereka memerangi kamu, niscaya mereka mundur berbalik ke belakang. Selanjutnya, mereka tidak mendapat pertolongan. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang pada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Mereka mendapat murka dari Allah dan selalu diliputi kesengsaraan. Yang demikian itu karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak atau alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hasan Yunus dan Ibu Roro Iswahili. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan menyanyikan cipta. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Dipandu oleh Bapak Dr. Joyakin Tambubola. Silakan.
Hadirin persilakan duduk kembali. Mohon maaf atas kesalahan teknisnya. Silakan duduk kembali. Selanjutnya, sambutan sekaligus pembukaan kegiatan kuliah umum SIA mahasiswa oleh Ibu Ketua Dr. Tuti Rosyati. Untuk sebelumnya, mohon berkenan untuk memimpin penganikan kita sebelum pembukaan. Terima kasih, Ibu. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Baik, terima kasih. Mari kita bersama-sama untuk menghentikan kita kepada Bapak Profesor Dr. Hadisra yang mana beliau telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2017. Karena beliau adalah guru besar kita yang selalu harus kita kenang dengan jasa-jasanya walaupun beliau telah almarhum. Dan sekaligus sekolah tinggi ilmu administrasi mahasiswa adalah miliknya Bapak Profesor Dr. Haji Baswara yang mana beliau tadi sudah saya katakan sudah wafat pada tanggal 14 Desember 2017. Mari kita berdoa. Doa yang penuh nggak bisa kita dimulai. Terima kasih. Selesai. Silakan untuk duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Dr. Yusuf
yang diikuti oleh para dosen, mahasiswa, tingkat akhir dan alumni tahun 2021 dari 3 program studi program 101 ilmu administrasi negara, program studi Muhammadiyah ilmu administrasi bisnis dan program studi S2 Magister ilmu administrasi yang dilaksanakan baik secara virtual dan juga tatap muka langsung dengan tetap dilaksanakan protokol kesehatan. Hadirin para peserta dan daerah yang saya hormati, perguruan tinggi harus mengambil peran dalam praktik perusahaan agar kompeten dan mampu memasuki lapangan kerja yang dibutuhkan dunia saat ini, yang sudah memasuki era industri 4.0. Bidang pendidikan harus direnovasi dan berorientasi pada pembelajaran yang lebih modern. Sains general yang bertema eksistensi dan tantangan alumni perguruan tinggi pasca pandemi COVID-19 dalam menghadapi industri 4.0 dilaksanakan dengan menghadiri narasumber Bapak Dr. M. Samsuri MP. Beliau adalah Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah. Berdasarkan riset ekonomi tahun 2020, terdapat 10 kemampuan utama yang paling dibutuhkan untuk menghadapi era revolusi industri 4.0, yaitu bisa memecahkan masalah yang kompleks, berpikir kritis, kreatif, kemampuan dan manajemen manusia, bisa berkoordinasi dengan orang lain, kecerdasan emosional, kemampuan menilai dan mengambil keputusan, berorientasi mengedepankan pelayanan, kemampuan negosiasi, serta fleksibilitas kognitif, kemampuan juga relevan dalam menghadapi era Tahu dia suruh ngambil ke bawah, ngambil ke bawah. Sama saya pun sarapan. Sidik kemana Sidik? Panggil Sidik kan? Sidik di bawah lagi nyari palu. Saya di stadion nyariin palu. harus dikembangkan, empati dan toleransi harus dipupuk sehingga dengan perkembangan kompetensi yang lebih inovasi dan kreatif. Pekerjaan manusia akan difokuskan pada human-centric yang berbasis pada teknologi. Namun, jika manusia mengikuti perkembangan teknologi dan pengetahuan, maka sosial 5.0 sama era diskusi yang seperti itu maka dua. Pada satu sisi dapat menghilangkan lapangan kerja yang telah ada, namun juga mampu menciptakan lapangan kerja baru. Langkah yang seharusnya dilakukan dalam meningkatkan sumber daya manusia Indonesia selain memperkuat kualitas pendidikan dan kompetensi bagi mahasiswa sama-sama dan berbagai pihak akademik. Dalam meningkatkan sumber daya manusia yang unggul dan besar, era efisiensi di Papua akan sulit. Jika hanya mengandalkan lembaga pendidikan saja, elemen masyarakat dan stakeholder harus dilibatkan di dalamnya. Mulai daerah, organisasi, lembaga dan masyarakat. Berdaya manusia harus meningkatkan kualitasnya dan selalu melakukan inovasi sehingga melahirkan berbagai kreasi yang memberikan kontribusi bagi kemampuan lingkungan masyarakat pada. Para hadirin mahasiswa alumni yang kami banggakan, pada sayung general di seluruh perhatian berpusat pada keberhasilan saudara nanti
setelah menjadi alumni dan terjun di masyarakat. Karena itu dunia kerja yang akan dihadapi nanti adalah dunia yang tantangan dan persaingan yang demikian ketat, sehingga kalian dituntut untuk berjuang dengan keras dan cerdas agar mampu bersaing di era janganlah pernah berhenti untuk terus berjuang menghadapi semua tantangan itu dengan berbakti ilmu pengetahuan dan semangat yang telah dimiliki. Kami percaya semua akan dapat meraih kesuksesan dalam mengejar karir dan cita-cita, asalkan memiliki kesiapan yang prima guna meraihnya. Jangan cepat berputus asa diri, harus menjadi kata kunci dalam kitab perilaku. Agar terus bermotivasi untuk belajar dan belajar seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, serta tuntutan kerja. Bermodalkan itu semua, diharapkan kita mampu memberikan kontribusi besar melalui berkarya, bahkan bila memungkinkan harus mampu menciptakan lapangan kerja dengan semangat kewirausahaan. Harapan seperti itulah yang tentunya menjadi dapat kita semua dalam rangka pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan dan keberkahan selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas semua partisipasinya, baik dari panitia penyelenggara, para dosen, para alumni, dan tak lupa kepada yang terhormat Bapak Dr. Sampuri MD selaku Kepala Lembaga Layanan Pendidikan dan yang selanjutnya beliau berbicara karena ini dapat menjadi narasumber menyampaikan materi pendidikan sebelum generasi. Kami sangat mengapresiasikan dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak. Semoga materi yang nanti disampaikan dapat bermanfaat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila kekurangan dalam rangkaian kegiatan sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dibuka dulu. Baik, terima kasih kepada Bapak Sampuri selaku Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi dan Luar Negeri Wilayah Pak Banten yang tadi mengucapkan terima kasih yang sangat bangga dan luar biasa pada kesempatan ini bisa hadir untuk memberikan sebagai narasumber walaupun pada hari ini beliau tidak bisa secara atau tetap muka. Namun mudah-mudahan Bapak kami sangat mengharapkan kehadirannya untuk hadir pada upacara wisuda dan natalis pada tanggal 19 Maret 2022. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Stadium General pada tanggal 12 Maret 2022 9.20 kami nyatakan dibuka. Baik, terima kasih.
Mohon maaf saya berganti kamera sebentar ya. Ganti device sebentar ya. Baik, Pak. Ini kameranya kurang baik laptop yang ini. Saya ganti ke device sebentar. Saya izin keluar sebentar. Dan lagi saya masuk. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih Bu Ketua yang telah membuka serta memberikan sambutannya. Sambil Bu acara inti, kita dengarkan dulu laporan Ketua Panitia Kegiatan Kuliah Umum yang akan disampaikan oleh Bapak Wahyudi SEMM MSI. Kita silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Dinas 4 Bapak Dr. F. Samsuri SDMT. Yang terhormat Ketua Setiap Mahasiswa Ibu Dr. Tuti Rosyati SHM MSI. Yang terhormat Ketua Senat Setiap Mahasiswa Bapak Dr. Haji Mustadi. Yang terhormat segenap sivitas akademika setiap mahasiswa, para undangan dan peserta kuliah umum yang berbahagia. Alhamdulillah, segala puji dan syukur sepatutnya kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas berkat dan rahmatnya kita semua dapat mengikuti kegiatan studium mineral pada pagi hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan di bimbingan kita di pesan Muhammad SAW. Semoga kita di yaumil qiyamah nanti mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang saya hormati, Revolusi Industri 4.0 merupakan perkembangan sekaligus tantangan bagi perguruan tinggi. Beberapa tantangan diantaranya harus mengkombinasikan teknologi cyber dan teknologi otomasi. Maka dengan demikian, pendidikan perguruan tinggi 4.0 terarah pada kebutuhan yang ditunjang dengan internet optik, big data dan cybersecurity. Narasi sederhana yang dapat kita tangkap dari perkembangan revolusi industri 4.0 adalah kemajuan teknologi informasi berbasis internet yang super cepat yang dapat dijadikan sebagai penunjang perguruan tinggi dalam menyelenggarakan pendidikan. Hadirin sekalian yang saya hormati, kegiatan studi mineral pada hari ini diikuti oleh seluruh mahasiswa yang mahasiswa dengan tema eksistensi dan tantangan lulusan perguruan tinggi pasca pandemi COVID-19 di era industri 4.0. Semoga pasca pandemi COVID-19 nantinya akademisi dapat melakukan reanalisis apakah sistem perguruan tinggi di Indonesia berhasil atau tidak dalam memasuki era revolusi industri 4.0. Acara ini dapat terselenggara berkat bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini izinkan saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, siap saya. Untuk itu, izinkan pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua Setiap Mahasiswa beserta jajarannya, juga pengalaman yang tingginya kepada segenap panitia sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Kami menyadari banyak kekurangan di sana sini yang perlu kita benahi. Maka daripada itu kami mohon maaf apabila masih ada kekurangan di sana sini. Akhir kata saya ucapkan bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih
Ketua Panitia. Selanjutnya, acara ini materi dari narasumber Bapak Kepala MLBC Wilayah 4, Dr. M. Samsuri MT. Untuk sesi materi dan narasumber akan dipimpin oleh moderator Bapak Profesor Dr. Insinyur Sapandi MSc. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hadir Pak Dr. Samsuri. Terima kasih. Saya akan mengomentari acara ini, Bapak. Nah, untuk selanjutnya kepada para hadirin yang kami hormati, sebelum Bapak Dr. Samsuri mengemukakan materinya, tidak salah kalau kami awali kurikulum vitae dari Bapak Dr. Samsuri. Bapak Dr. M. Samsuri SPD MT menyelesaikan pendidikannya untuk S1 di pendidikan kimia di Universitas Lampung tahun 2001. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan S2 pada Teknik Kimia Universitas Indonesia, Master at Kyoto University, menyelesaikan tahun 2006. Kemudian melanjutkan di tempat yang sama S3-nya diselesaikan tahun 2009. Sedangkan pengalaman beliau banyak sekali. Saya rasa yang penting beliau tahun 2022 ini sampai sekarang ini menjabat sebagai kepala lembaga layanan tinggi wilayah 4 Jawa Barat. Nah, untuk selanjutnya beliau akan mengeluarkan materi yang menuntut pada topik eksistensi dan tantangan lulusan perguruan tinggi pasca pandemi COVID-19 dalam menghadapi era industri 4.0. Untuk itu, kepada yang terhormat Bapak Dr. Samsuri SPD, kami persilakan. Kepada peserta mohon tertib, mohon disimak. Terima kasih. Silakan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya sudah terdengar cukup jelas? Jelas Pak, jelas. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan dan juga yang saya hormati Bapak Ketua Sekolah Tinggi Taman Siswa, para pimpinan, dan juga yang saya hormati para dosen, kemudian mahasiswa yang mengikuti seminar nasional ini. Pada kesempatan ini saya mengaturkan terima kasih atas undangannya yang telah disampaikan kepada kami, dan hari ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan tantangan lulusan perguruan tinggi di era pasca pandemi COVID-19 dan revolusi industri 4.0. Ibu Bapak yang saya hormati, pertama saya ingin memberikan sedikit potret tentang demografi kita. Kenapa ini saya sampaikan dan ini sangat penting menurut saya karena ini menjadi salah satu tantangan besar kita, ya, bahwa perkembangan jumlah penduduk kita itu dari hasil sensus 2020 itu sebanyak 270,2 juta jiwa, ya. Ini termasuk penduduk yang cukup besar dan ini tentu membutuhkan pelayanan, kemudian membutuhkan manajemen yang kuat dari negara supaya masyarakat yang cukup besar ini memiliki tatanan ekonomi yang baik. Ya. Nah, kemudian
kalau kita lihat sebarannya, jumlah penduduk yang cukup banyak tersebut itu tersebar di berbagai pulau besar khususnya, dan 56,1%-nya adalah di daerah Jawa. Kemudian 21,68%-nya itu Sumatera, baru di luar itu 6,15% itu di Kalimantan, 7,36% di Sulawesi, 5,54% di Bali dan Nusa Tenggara Barat, kemudian 3,17% di Maluku dan Papua. Nah, ini kalau kita lihat artinya SDM terbesar itu ada di Jawa dan di Sumatera. Ya. Kemudian kalau kita lihat jumlah penduduk itu berdasarkan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan ini masih berimbang ya, secara keseluruhan ya. Itu ada laki-laki itu 50,58% dan untuk perempuan itu 49,42%. Kemudian ini yang penting yang ingin kami sampaikan kepada para peserta seminar semuanya, bahwa struktur umur ya penduduk di Indonesia itu didominasi oleh milenial dan generasi Z. Ini penting kita ketahui karena dengan struktur umur penduduk Indonesia ini kita bisa melihat potensi apa dan bagaimana cara kita mengelolanya. Nah, kalau usia ya, usia di antara pre-boomer ya, itu lahir sebelum tahun 1945. Ini hanya sekitar 1,87%. Kemudian baby boomer itu yang berusia sekitar 56 sampai 74 tahun itu sekitar 11,56%. Kemudian generasi X itu ada 21,88%. Kemudian generasi milenial ya, ini yang sering kita dengar di berbagai pemberitaan, itu ada sekitar 25,87%. Ya, itu usianya milenial itu 24 sampai 39 tahun ya. Kalau saya itu sudah masuk generasi X ya, 40 sampai 55 tahun. Nah, mungkin adik-adik yang di sini sebagian ini masih generasi milenial ya, atau adik-adik yang hadir di seminar ini yang lahir di bawah 2012, 1997 sampai 2012, itu yang usianya 8 sampai 23 tahun itu generasi Z. Kemudian yang lahir sebelum itu lagi itu generasi post Z. Nah, ini semua tentu membutuhkan teknik-teknik tertentu untuk memberikan pelayanan pendidikan. Nah, kemudian saat ini kita itu masalah yang kita hadapi atau tantangan yang kita hadapi itu adanya perubahan teknologi yang sangat cepat, perubahan sosial dan lingkungan yang terjadi secara global. Ya, kita lihat dari aspek teknologi itu disrupsi teknologi itu berkembang sangat cepat. Ya, kemudian mulai dari banyaknya penerapan otomatisasi, kemudian artificial intelligence, kemudian penggunaan big data di semua sektor. Kemudian konektivitas ya, kita sudah mengenal bukan 4G lagi tapi 5G ya. Handphone sudah sangat canggih dan lain sebagainya. Ini memungkinkan teknologi lainnya saling terhubung ya, seperti nanti kita sekarang sudah mengenalkan handphone terhubung dengan layar-layar di mobil ya dan lain sebagainya ya, mudah sekali. Kemudian kita sudah bisa presentasi menggunakan handphone keluar di layar, jadi saling terhubung. Bahkan ketika 5G itu terhubung dengan kendaraan. Jadi kita nanti menstarter kendaraan itu bisa menggunakan handphone kita ya. Kemudian terkoneksi dengan drones dan lain sebagainya. Kemudian percetakan 3D printing ya. Munculnya smart wireless dan lain sebagainya.
Kemudian dari aspek sosiokultural itu terjadi perubahan demografi yang luar biasa. Tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Penduduk kita itu semakin tinggi, semakin banyak dan banyak didominasi generasi milenial, generasi X, kemudian generasi Z, ya. Nah, perubahan demografi itu semakin banyak penduduk. Karena apa? Karena usia harapan hidup itu semakin meningkat. Dan usia orang lama bekerja itu makin meningkat. Coba sekarang kita perhatikan. Dulu mungkin di usia 66 sekian tahun itu sudah sepuh gitu ya, sudah ada yang meninggal. Sekarang orang usia 65, 70 itu masih kelihatan segar bugar gitu ya. Masih banyak yang produktif bekerja. Kemudian dari aspek sosiokultural, tantangan ke depan itu juga tumbuhnya migrasi, urbanisasi, keragaman budaya, dan semakin meningkatnya orang yang ekonominya kelasnya menengah. Kemudian meningkatnya tenaga kerja yang sifatnya mobile dan fleksibel. Orang tidak mau terikat pekerjaan itu monoton di kantor. Dia ingin mobile dan lain sebagainya. Kemudian disrupsi sosial, ya. Jadi masalah-masalah spiritual itu mulai diabaikan dan seterusnya. Kemudian dari aspek lingkungan, tantangan kita saat ini dan ke depan itu semakin menipisnya, ya, semakin menipisnya bahan bakar fosil, ya. Mulai banyak terjadi krisis air, terjadi perubahan iklim yang luar biasa, permukaan laut semakin naik dan sebagainya. Ya, ini tentu aspek lingkungan yang juga perlu diantisipasi. Kemudian 5 permasalahan global lain yang sekarang dihadapi masyarakat di dunia, ya, meningkatnya limbah B3, ya, banyak sekali limbah-limbah B3, kemudian bertambahnya jumlah lahan kritis, ya, banyak lahan-lahan kritis, ya, kemudian akumulasi CO2 di atmosfer dan menipisnya lapisan ozon. Kemudian tadi sudah sedikit saya sebut krisis air bersih, ya, dan juga krisis energi. Kemudian menurunnya jumlah hutan tropis, ya, karena banyaknya pembakaran hutan dan juga banyak digunakan untuk hunian manusia. Kemudian di abad 21 tantangan dan kebutuhan keterampilan apa, ya, yang dibutuhkan di abad 21 atau era revolusi industri 4.0 atau era pasca pandemi COVID-19 ini. Yang pertama tentu keterampilan atau kemahiran dalam untuk belajar, ya, learning skill sepanjang hayat ini menjadi sangat penting, ya. Jadi kemampuan bekerja sama, ya. Kemudian kemampuan berkomunikasi, ya. Kemudian kemampuan berpikir kritis, ya. Kemudian kemampuan berpikir kreatif itu dibutuhkan, ya. Jadi kemahiran untuk terus belajar ini menjadi sangat penting, ya. Itu keterampilan yang dibutuhkan. Jadi belajar di sepanjang hayat. Kemudian yang selanjutnya adalah keterampilan literasi, keterampilan membaca, literasi informasi. Ya, bagaimana saya mampu menggunakan pengetahuan yang saya miliki ini. Kemudian literasi terhadap media, ya. Mengapa di media massa yang berbeda isi beritanya juga berbeda-beda, ya. Perspektifnya bisa berbeda-beda. Nah, ini harus kita mampu mencermati. Kemudian literasi teknologi. Bagaimana kita mampu menyampaikan pengetahuan dengan lebih efektif, ya, dengan menggunakan teknologi. Kemudian kemahiran di dalam hidup, ya, life skill, ya. Ini terkait dengan bagaimana kita bisa membentuk diri kita menjadi seorang pemimpin, ya, kepemimpinan yang sangat diharapkan. Kemudian
bagaimana kemauan dia untuk terus belajar, untuk bersikap objektif, bersikap jujur dan logis, ya. Kemudian kemampuan untuk banyak mengambil inisiatif. Kemudian kemampuan untuk bisa menempatkan dirinya secara fleksibel dan juga keterampilan sosial, kemudian kemampuan kemandirian yang tinggi. Nah, itu adalah keterampilan atau kemahiran-kemahiran yang dibutuhkan di abad 21 ini. Jadi kemahiran untuk terus-menerus belajar, ya, learning skill, kemudian kemampuan untuk berliterasi, kemudian yang ketiga adalah kemampuan untuk mengelola hidup atau life skill, ya. Nah, itu abad 2021. Nah, kalau sedikit sekali kita bicara revolusi industri, ya, saya hanya akan menekankan yang bawah ini. Kalau industri yang pertama, revolusi industri pertama itu mekanisasi. Lah, pendidikan itu juga menyesuaikan. Pendidikan 1.0 itu lebih mengeksplorasi ilmu-ilmu dasar dan ilmu-ilmu pengetahuan. Kemudian industri 2.0 tentang masifikasi. Nah, ini di sektor pendidikan diikuti dengan kemampuan menghasilkan teknologi. Kemudian industri 3.0 tentang digitalisasi itu memproduksi pengetahuan. Nah, ini yang terpenting saat ini, ya. Kita di era industri 4.0 atau industri kecerdasan itu, maka dunia pendidikan itu tuntutannya adalah untuk memproduksi inovasi, ya. Oleh karena itu sistem pendidikan juga harus berubah, ya. Bagaimana sistem pendidikan itu harus menyesuaikan tentang sistem perekonomian yang terus berubah. Adanya perubahan sosiokultural dan demografi Indonesia. Kemudian gambaran pasar kerja Indonesia yang berbeda-beda. Kemudian visi Indonesia 2045. Apa visi Indonesia 2045? Yaitu menghasilkan bangsa Indonesia yang berdaulat, maju, adil, dan makmur. Dan tentu ini membutuhkan SDM yang terpelajar, SDM yang memiliki budi pekerti luhur, SDM yang mampu beradaptasi dengan dinamika lingkungan, kemudian SDM yang mampu berkolaborasi untuk mencapai target-target pembangunan. Nah, kemudian elemen pentingnya apa? Tentu pendidikan juga harus mendorong angka partisipasinya makin tinggi, hasil pembelajarannya juga berkualitas, kemudian merata dan terdistribusi kepada seluruh masyarakat Indonesia. Nah, ini tentu membutuhkan yang namanya sifat belajar sepanjang hayat. Mulai dari prasekolah, sekolah dasar menengah, pendidikan vokasi, pendidikan tinggi. Nah, kalau sistem belajar sepanjang hayat ini dilakukan, maka endingnya adalah supaya saudara-saudara sekalian itu bisa menjadi bagian masyarakat yang bisa berdaya saing, yang memiliki kompetensi baik, sehingga bisa menjadi masyarakat yang kompeten dan sejahtera. Lalu pertanyaannya yang sering muncul itu kan, setelah saya mengikuti perkuliahan atau mengikuti jenjang pendidikan tinggi, mau jadi apa saya nanti setelah lulus? Selalu kan pertanyaannya seperti itu. Apa yang harus saya lakukan untuk mencapai cita-cita saya? Nah, ini selalu pertanyaannya seperti itu. Itu jawabannya adalah, kalau ditanya dari sisi pemerintah, kita ingin Anda itu lulus sebagai pelajar yang memiliki pengetahuan secara holistik. Jadi memiliki keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak yang mulia. Kemudian mandiri secara pengetahuan dan keterampilan, jadi menjadi pribadi yang terus mandiri, menjadi lulusan-lulusan yang memiliki nalar kritis, ya, tidak pasif begitu ya, selalu proaktif,
kemudian menjadi lulusan yang punya kreativitas tinggi, ya, selalu ingin berusaha kuat, ya, mencoba berkarya, ya, tidak menyerah dengan keadaan, punya struggle yang kuat, kemudian menjadi pribadi yang selalu mengedepankan gotong royong. Gotong royong ini sederhananya adalah saling membantu satu dengan yang lain, ya, saling memberikan informasi satu dengan yang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah berkebinekaan global. Artinya dia tidak mudah terpancing dengan hal-hal yang berbau sara, ya, berbau suku, berbau golongan, berbau agama, karena dia berpikirnya adalah global. Kita memang berbeda-beda, kita memang diciptakan berbeda-beda, tetapi dengan perbedaan itulah kita bisa saling mengenal satu sama yang lain, saling menghargai, dan juga saling memberi satu dengan yang lain. Nah, pribadi yang seperti inilah yang tentu yang diharapkan oleh negara. Nah, ini sebenarnya mengembalikan kepada ruh atau filosofi yang selalu didengungkan oleh salah satu pendiri bangsa, khususnya Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro, selalu mengedepankan merdeka belajar itu merupakan kerangka pikiran untuk menjadikan anak Indonesia menjadi insan yang merdeka secara batinnya, merdeka pikirannya, dan merdeka raga atau naga. Siswa atau mahasiswa itu tentu harus lebih mandiri menghayati proses pembelajaran karakter, pemahaman dan pengetahuan, dan mampu menjadi sebagai warga negara yang demokratis, bertanggung jawab, ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini bagian-bagian penting yang harus kita lakukan. Tentu lulusan perguruan tinggi ke depan itu sangat berat. Oleh karena itu perguruan tinggi beserta seluruh dosen dan mahasiswa itu dituntut untuk mendorong lulusan-lulusan yang berkualitas yang ditandai dengan ketika lulus persentase lulusannya itu yang mendapatkan pekerjaan atau meng-create pekerjaan itu semakin besar, ya, dengan gaji yang kompetitif pula. Dosen-dosennya itu punya karya-karya riset yang direkognisi secara internasional atau diterapkan di masyarakat, ya. Dan semakin banyak yang berpartisipasi untuk pendidikan tinggi. Oleh karena itu, ya, sistem pembelajaran untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, SDM yang diharapkan begitu berat, maka banyak jalan untuk mencapai kompetensi unggul. Mahasiswa itu adalah yang utama dan terutama. Maka kalau dulu itu cara berpikir pembelajarannya itu sempit perspektif, ya, sekarang harus fleksibel dan kaya makna. Setiap mahasiswa itu memiliki potensi, memiliki cita-cita, memiliki aspirasi dan passion yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Oleh karena itu mahasiswa itu diberikan kemerdekaan untuk memilih jalan terbaik, mengembangkan potensi, ya, mengembangkan potensi dirinya melalui pembelajaran yang lebih fleksibel, ya. Artinya pendidikan yang memerdekakan dan memberdayakan. Ya, mahasiswa itu mendapat kesempatan 20 SKS, ya, bisa untuk belajar di program studi yang lain. Bahkan 2 semester atau 40 SKS di kampus kehidupan. Melalui kegiatan apa di kampus kehidupan? Bisa melalui pertukaran mahasiswa dengan perguruan tinggi lain, program magang di industri, kemudian program mengajar di sekolah, melakukan penelitian bersama dengan dosennya atau penelitian bersama dengan rekan-rekannya yang di situ diakui oleh perguruan tinggi, kemudian membangun program-program atau proyek-proyek membangun desa,
kemudian membangun studi atau proyek-proyek independen secara bersama untuk menghasilkan karya luar biasa. Ini juga bisa diakui sebagai satuan kredit semester bagi mahasiswa. Kemudian banyak membangun kewirausahaan, menjadi wirausaha yang tentu ini juga disertai dengan bimbingan dari dosen atau pengawasan dari dosen, atau ikut proyek-proyek kemanusiaan. Nah, ini pilihan-pilihan kegiatan yang bisa diambil oleh mahasiswa untuk menjadikan dirinya itu lahir sesuai dengan potensi dan passionnya masing-masing. Nah, ini tentu semuanya ini bisa dikemas. Satu semester ingin ngambil magang, yang satu semester untuk membangun kewirausahaan secara mandiri. Itu juga misal dimungkinkan bagi seorang mahasiswa untuk karena passionnya misal dia sebagai seorang entrepreneur, maka itu sangat dimungkinkan bagi mahasiswa tersebut. Oleh karena itu, penerapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu harus menjadi gerakan. Semua perguruan tinggi harus melaksanakan. Dan semua perguruan tinggi harus menjadi duta-duta karakter untuk pengamalan, penanaman, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Ya, supaya tadi nanti begitu lulusannya itu benar-benar menjadi pelajar Pancasila. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Kami persilahkan kalau ada hal-hal yang ingin didiskusikan, tentu kami sangat menghargai, dan mohon maaf sesuai dengan undangan saya mengikuti secara daring, ya, sesuai dengan undangan panitia. Sebetulnya jika diharapkan hadir secara luring mungkin saya juga bisa, tetapi karena sesuai dengan undangannya daring, maka saya memenuhi undangan dari Menara Siswa secara daring. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu sedikit yang saya simpulkan bahwa yang penting setelah lulus menjadi apa yang penting, ya. Saya dikatakan tadi Dr. Puri memiliki akhlak dan berkenan yang maha esa. Dua, mahasiswa untuk proaktif dalam isu ya, dia juga mahasiswa yang dapat berkreatif, bahkan lapangan kerja sendiri. Dia kader yang kuat, tidak mudah menyerah. Kalau mahasiswa berproyek tidak biasa, cuma aktivitasnya jadi muncul. Yang kedua, untuk perguruan tinggi yang mahasiswa diharapkan mahasiswa dimerdekakan, yakni diharapkan 20 SKS untuk prodi bisa memperoleh libur yang lain, kemudian 40 SKS untuk kampus yang bisa menciptakan tukar-menukar mahasiswa dan lain, kemudian magang, ngajar, riset bersama, membangun proyek di desa maupun berwirausaha. Untuk selanjutnya mungkin daripada dosen maupun mahasiswa bisa ada yang dipertanyakan atau undang-undang yang bisa ditanyakan kepada Bapak Dr. Santuri. Silakan. Sama lu. Oke, silakan. Nama ini saya kita PPS 31
Tema kita tadi eksistensi dan tantangan terbesar perguruan tinggi pasca COVID dalam menghadapi era industrial 4.0. Yang ingin bahwa kita ketahui untuk menunjang kegiatan industrial itu dibutuhkan adanya energi. Sumber-sumber energi di Indonesia alhamdulillah cukup banyak. Yang antaranya kita memiliki cadangan energi terbesar, cadangan panas bumi terbesar nomor 2 di dunia. Cadangan panas bumi. Dan juga kita memiliki sumber energi terbarukan dari kelapa sawit dan tanah langka. Ini adalah bagaimana manajemen dan sumber daya alam energi terbarukan untuk mendukung industrial 4.0. Terima kasih. Terima kasih. Ada ini satu-satu atau gimana Pak Satu nih? Satu-satu boleh Pak? Pak. Halo. Pak Samsuri belum di-mute tuh. Pak Samsurinya di-mute. Nggak bisa. Saya sudah di-mute. Mute lagi sendiri. Ya, satu-satu saja Pak, satu-satu. Tadi mohon inti pertanyaan pertama tadi bisa disampaikan. Intinya bagaimana mengoptimalisasi energi terbarukan dari tambang-tambang yang utama ini, kelapa sawit dan lain-lain. Oke, ya, baik. Jadi begini, memang tantangan kita ke depan itu adalah aspek energi, ya. Kita sudah tidak bisa sekali lagi mengandalkan energi fosil sepenuhnya. Oleh karena itu, pencarian energi terbarukan dan mengoptimalkan energi terbarukan ini menjadi sangat penting. Dan sebenarnya Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan energi terbarukan yang terbesar itu ada di Indonesia, yaitu energi surya. Ya. Nah, ini harus ini menjadi opsi terbesar, ya. Bagaimana energi surya ini bisa disimpan sebanyak-banyaknya untuk menjadi energi alternatif kita, ya. Terutama menjadi energi listrik, ya. Itu satu sisi upaya riset-riset yang terus berkembang dan sekarang sudah mulai banyak kita lihat taman-taman itu taman-taman masyarakat atau bahkan saya lihat di beberapa desa-desa percontohan itu menggunakan energi surya untuk menghidupkan mesin air dan lain sebagainya atau untuk penerangan perkebunan ketika malam hari dan seterusnya. Itu tentu PR terbesar untuk energi surya itu adalah bagaimana kita bisa mendapatkan komponen atau elemen penyerap pengkonversi energi surya itu menjadi energi listrik yang jauh lebih efektif dan lebih efisien dan dengan penyimpanan yang lebih besar. Energi angin, kemudian energi biomasa dan lain sebagainya juga terus kita berupaya mengembangkan. Tapi yang lebih penting juga adalah bagaimana kita itu nanti sebagai lulusan menara siswa itu juga mampu mengefisiensikan penggunaan energi, ya, mengefisiensikan penggunaan energi. Nah, tentu ini juga bagian dari pola kehidupan yang nanti akan berjalan di masa-masa yang akan datang. Gaya hidup yang hemat energi dan lain sebagainya, karena energi nanti akan semakin terbatas.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam konteks pertanyaan pertama tadi. Terima kasih. Pola hidup kita harus berubah. Kita bukan dari aspek teknis, tapi dari pola hidup yang harus berubah. Ya. Oke, terima kasih, Prof. Saya dosen Pak Sabturi, dosen STIA. Bisa bertemu sekarang ini, Pak. Mudah-mudahan ini membawa aspirasi bagus ini kepada mahasiswa kita. Tapi saya sebagai guru, kita mohon arah. Kita kadang-kadang kalau mendidik mahasiswa membawa PKL itu Pak, banyak sekali perubahan-perubahan, tantangan-tantangan yang kita temukan di lapangan Pak. Dan kadang-kadang juga kalau kita mata kuliahnya itu sudah ada di program begitu. Tapi kalau kita menemukan di lapangan itu Pak, banyak sekali yang kita temukan baru sekarang. Nah, kita pertama bagaimana kita Pak menyikapi seperti ini Pak dalam proses pendidikan itu sehingga mereka betul-betul sesuai dengan kondisi lapangan. Gitu, Pak. Jadi bagaimana mereka terdorong, termotivasi sehingga kita sebagai dosen kita betul ya kadang-kadang tidak seperti yang hanya kita lihat di mata kuliah itu, tapi lebih daripada itu Pak, banyak yang kita temukan di sana. Nah ini barangkali mohon pencerahan seperti apakah kita dosen untuk menyikapi itu. Itu yang pertama Pak. Terus yang kedua, nah kurikulum yang sekarang ini memang kita sudah ada kurikulumnya di STIA mahasiswa Pak. Nah apakah kita harus mengadakan perubahan-perubahan untuk menyesuaikan kondisi-kondisi lapangan sehingga kita benar-benar artinya digunakan oleh lembaga pemerintah yang ada di lingkungan kita minimal gitu. Dan juga masyarakat seperti apa kita menghadapi sehingga ini bisa benar-benar bahwa kehadiran STIA mahasiswa ini benar-benar menjadi jawaban dari masyarakat lingkungan kita sekitar mereka bangga dengan kita. Saya kira itu aja Pak. Terima kasih Pak Sabturi, saya Pak Joy Pak, dosen STIA mahasiswa. Terima kasih Pak. Ya baik. Terima kasih Pak Jo, dosen Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Menarsiswa. Saya akan lebih fokus kepada konteks Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Menarsiswa ya. Jadi supaya lulusannya itu nanti tidak kaku di lapangan, bahasa sederhananya, ketika berenang di laut itu tidak kaku lagi, ya. Jadi jangan hanya berenang di kolam renang kecil saja, tapi langsung terjun ke pinggir laut untuk diajak berenang. Bahasa yang lainnya yang lebih konkret, gunakan ini Pak, 2 semester itu mahasiswa dorong untuk banyak magang, ya karena ini ilmu administrasi di beberapa instansi pemerintah atau di instansi-instansi non pemerintah yang di situ banyak kebutuhan administratifnya. Banyak bangun kolaborasi ya untuk bekerja sama dengan mereka. Kita sudah punya MOU dengan Kadin, Pak. LLDikti sudah punya MOU dengan Kadin, maka perjanjian kerjasama itu bisa dilanjutkan oleh perguruan tinggi di wilayah 4, di wilayah Jawa Barat, Banten. Maka itu melakukan perjanjian kerjasama dengan industri-industri itu sudah legal, sudah sah ya. Dan juga banyak bangun kerjasama dengan instansi pemerintah, kemudian badan usaha milik pemerintah atau BUMD dan lain sebagainya. Ini optimalkan program-program magang ini
ya. Bahkan mau magang di sekolah juga boleh, ya. Jadi akhirnya tidak teori semua, tetapi dalam proses pemagangan ini jangan dilepas, ya, harus dikontrol oleh dosennya, ya, harus dikontrol oleh dosennya supaya benar-benar mereka itu mendapatkan keterampilan dan pengetahuan di dalam proses pemagangannya. Kemudian yang selanjutnya, kalau ada mahasiswa ingin membangun desa, misal membangun sistem administratif di desa asalnya, ya, ada mahasiswa yang punya proposal seperti itu didorong, ya. Tapi sekali lagi juga harus dikontrol dan dimonitor oleh dosen. Kemudian yang ketiga yang sangat menarik ini adalah bagaimana mahasiswa tersebut juga diberi peluang. Kalau mahasiswa tersebut punya insting dan passion kewirausahaan. Ini program-program pemerintah banyak, Pak. Jadi program-program magang ini pemerintah punya program flagship namanya magang studi independen bersertifikat. Ya, proyek-proyek membangun desa, ya, ini juga bisa dilakukan. Kemudian program-program kewirausahaan, ya, program-program kreativitas kemahasiswaan yang sering saya share di beberapa grup. Mungkin Pak Ketua Sekolah Tinggi kalau belum ada di grup para pimpinan perguruan tinggi, nanti kalau saya sudah punya nomornya langsung saya masukkan. Supaya informasi yang luar biasa dari LL Dikti ini segera tersampaikan. Dan sekali lagi, mahasiswa ini jangan hanya dibiarkan. Tetapi mahasiswa itu diajak, ya, selain katakanlah 5 semester teoritis, 3 semester itu banyaklah di kampus kehidupan melalui program magang, membangun desa, memproyek-proyek kewirausahaan atau program-program riset yang berbasis riset-riset administrasi, ya, karena ini adalah Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, itu juga sangat penting. Kemudian kalau ada yang mau ngambil prodi yang lain, misal sebagai mahasiswa ilmu administrasi tapi punya bakat di IT, ngambil mata kuliah tentang ilmu IT di kampus lain, itu juga boleh, ya. Jadi betul-betul mahasiswa ini punya pilihan untuk membekali diri mereka kompeten ketika lulus sebagai lulusan dari perguruan tinggi. Saya kira demikian Pak Co yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Dr. Santuri, yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Infan Suryanti, Kepala Wilayah Jakarta, dosen, rektor, para mahasiswa sekalian yang kami hormati, izinkan bahwa pada hari ini kita mengadakan stadium general tentang eksistensi dan tantangan lulusan perguruan tinggi pasca pandemi COVID-19 dalam menghadapi era industri 4.0. Izin Bapak Samsuri, sebenarnya kami sebagai lulusan dari perguruan ini ingin eksis di dalam menaik ilmu yang kami dapatkan di perguruan ini. Hari juga dalam menghadapi kehidupan pasca pandemi COVID-19 ini, kita dituntut untuk dalam hal industri. Industri itu tidak hanya industri sumber daya manusia saja, tetapi juga ada industri sumber daya alam. Tadi disampaikan bahwa kita juga tidak boleh untuk menanggapi negatif tentang isu yang sedang ada. Namun kenyataan di lapangan kalau kita mengeksis setelah kami menjadi lulusan nanti ini menerapkan ilmu kami, rasanya masih canggung, Pak. Karena di lapangan tentunya kita berhadapan dengan situasi dan kondisi juga aturan yang diterapkan oleh pemerintah kita. Mohon arahan dan petunjuk dari Bapak Menteri Bapak Samsuri, bagaimana kami untuk eksis menghadapi tantangan yang ada
dalam kehidupan bermasyarakat saat ini. Oke, Pak. Demikian yang kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Intinya kalau mau eksis ya di tengah-tengah masyarakat setelah lulus ya. Yang pertama tadi ketika proses pembelajaran di kampus itu harus banyak terjun di lapangan atau di masyarakat. Satu itu. Yang kedua, di masyarakat ini bisa maknanya luas. Kalau di situ Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi punya membangun banyak link dengan industri-industri pengolahan sumber daya alam, itu juga bisa. Kemudian banyak membangun link dengan pemerintah-pemerintah desa, kemudian membangun link dengan berbagai kalangan industri yang lain, itu juga sangat bagus. Itu dari aspek mempersiapkan lulusan. Nah, sekarang kalau sudah lulus, bagaimana? Nah, bekalnya bagi mahasiswa yang nanti sudah lulus, itu yang pertama, begitu lulus, itu harus mengedepankan ini tadi yang saya ceritakan di awal, harus belajar. Ada 3 keterampilan penting yang harus Anda asah terus-menerus ketika sudah lulus ya. Nih ya. Jadi kalau sudah lulus itu saudara-saudara jangan pernah berhenti untuk mengasah ini kemahiran untuk belajar. Jadi harus selalu belajar di sepanjang hidupnya. Bagaimana dia orang akan eksis itu kalau punya kemampuan bekerja sama secara personal dan secara kelompok sangat baik. Kemudian bisa berkomunikasi di tengah-tengah masyarakat, di lingkungan pekerjaan dengan baik. Maka dia akan eksis. Kemudian dia juga selalu berpikir kreatif, tidak pasif gitu ya. Tidak apatis gitu ya. Nah, ini yang harus terus diasah. Kemudian dia berpikir kritis. Kritis ini tidak selalu mengkritik ya, tetapi memberikan masukan-masukan dengan cara mengkomunikasikannya dengan baik. Nah, itu adalah seni atau kemahiran untuk terus belajar di sepanjang hayat. Kemudian kalau ingin eksis ketika sudah lulus di dunia kerjanya juga, itu juga jangan berhenti untuk berliterasi. Ya, literasi terhadap informasi. Jadi bagaimana kita itu terus menangkap berbagai informasi. Literasi dengan media, ya, banyak membaca dan juga menyaring, tidak termakan oleh pemberitaan-pemberitaan yang tidak tepat, ya. Kemudian memilih ya berita-berita yang baik dan cocok. Kemudian literasi teknologi. Bagaimana bisa menggunakan teknologi, bagaimana bisa menyajikan pekerjaan-pekerjaan yang lebih efektif karena kemampuan teknologi gitu ya. Jadi kalau lulusan Sekolah Tinggi Administrasi, Anda juga bisa memperkaya diri Anda dengan tadi belajar ilmu komputer yang tajam gitu ya, dan seterusnya. Kemudian kemahiran untuk hidup ya, bagaimana memupuk jiwa kepemimpinan, bagaimana memupuk jiwa kita itu menjadi orang yang banyak inisiatif ya. Kemudian fleksibel di dalam menghadapi berbagai persoalan atau permasalahan. Kemudian memiliki keterampilan sosial ya, bisa sangat mudah memahami perbedaan dan juga punya kemandirian yang tinggi. Jika ini yang dimiliki oleh setiap lulusan, Pak, insya Allah itu dia akan eksis di tengah-tengah masyarakat, eksis di dunia kerja masing-masing, dan akan betul-betul dibutuhkan oleh dunia kerjanya tersebut. Selain keterampilan hatnya yang dimiliki, tapi juga memiliki 3 keterampilan besar ini. Saya kira demikian. Ya, mungkin satu lagi ya Pak, kalau diperkenankan.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Ustaz Mahmud, saya dosen di STIK Negara Siswa. Baru 4 tahun Pak, tapi selama 4 tahun perjalanan ini banyak sekali hal yang saya temukan dan juga saya rasakan. Dan kalau berkenan, boleh curhat Pak. Boleh Pak, boleh. Saya terus terang di sini sangat concern dengan Ketua DPR Pak Rudin mengenai Dengan apa? riset. Concern dengan apa? Concern dengan penelitian dosen. Penelitian, oke. Good. Bagus Pak. Ya, jadi tadi Bapak telah memaparkan di 2024 nanti para dosen itu kalau bisa 90% menghasilkan riset yang diakui internasional dan nasional. Tetapi dalam hal ini kami mengalami banyak kendala. Kendala yang pertama untuk akun Sinta. Di kampus kami banyak dosen yang penelitiannya sudah bagus, tetapi tidak memiliki akun Sinta dan sudah register selama 6 bulan sampai 1 tahun, tapi belum di ACC juga. Nah, kita sudah coba email dan segala macam, tetapi belum ada respon dari Sinta Research-nya. Yang kedua, akun Simlip Takmas ini kita juga tidak punya akses, Pak. Jadi kita sudah ajukan surat, sudah ajukan permohonan untuk akun, tetapi sampai hari ini kita belum bisa akses. Nah, kenapa itu kami butuhkan? Sebab semua penelitian dosen itu sudah terakun di Google Scholar dari berbagai jurnal, tetapi mereka tidak bisa masuk ke Sinta dan ke Simlip Takmas. Nah, itu yang pertama Pak. Yang kedua, saya baca literatur yang ada, jadi banyak penelitian sebenarnya itu bisa didanai oleh pihak industri. Nah, apakah pihak regulator dalam hal ini kebetulan diwakili oleh Bapak, sudah ada satu skema ke depannya bagaimana penelitian itu bisa mendapatkan kerjasama atau dana dari industri yang kalau di luar negeri itu penelitian itu akan dipakai untuk mengembangkan industri. Itu saja Pak. Dan saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih. Kalau seorang dosen bahkan mahasiswa itu penelitian itu menjadi ruh juga ya. Bagus sekali kalau concern terhadap penelitian. Nah, saya secara substansial dulu ya Pak. Secara substansial Ibu Bapak semua ya itu harus terus melakukan riset, jangan pernah berhenti melakukan riset ya. Nah, sekarang tinggal secara teknis administrasi katakanlah record di dalam Sinta. Nah, kalau record di dalam Sinta nanti coba kami bantu untuk mediasi dengan Sinta. Nanti LLDT coba akan agendakan kegiatan untuk bimbingan teknis bagaimana akselerasi riset dan inovasi melalui pendataan di Sinta, gitu ya. Nanti coba kita fasilitasi. Karena apa? Karena akun Sinta dan Simlip Takmas ini bukan punyanya LLDT 4 ya. Tentu kami akan membantu Ibu Bapak yang semangat riset ini bagus sekali itu terrecord di Sinta. Itu nanti kita akan agendakan sesi khusus ya Pak. Nanti sering-sering lihat website LLDT wilayah 4 Pak. Kalau ada undangan-undangan untuk bimbingan teknis terkait dengan Sinta ya dan Simlip Takmas itu Bapak harus ikut ya supaya mengetahui secara detail dan secara teknisnya. Saya kira demikian. LLDT siap, nanti kita akan bantu carikan cara dan carikan jalan supaya semua perguruan tinggi ini bisa mudah mengakses ke dalam Sinta. Tapi secara substansi saya titip jangan pernah kendur untuk melakukan penelitian ya. Bisa melakukan publikasi-publikasi lain yang di luar Sinta tersebut ya. Banyak publikasikan ke dalam jurnal-jurnal yang bereputasi ya dan juga perbanyak pengabdian kepada masyarakat. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Para peserta jenderal, saya rasa karena
sudah cukup presentasi dari Pak Dr. Sakari dan kepada Dr. Sakuri kami harapkan terima kasih yang banyak atas partisipasinya Pak dan kepada Sama-sama. kita beri aplaus buat dia. Terima kasih Pak kepada Bapak. Baik. Sangat untuk terima kasih Pak Tuli. Ya. Sama-sama, semangat semuanya. Harus punya pikiran yang positif ya, kemudian selalu bahagia, selalu berkontribusi, dan yang terpenting kita semua harus sehat selalu ya. Saya doakan sehat semuanya, makin kontributif, dan STIA Menara Siswa makin eksis dan makin maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit. Terima kasih Dr. Tuli. Baik, terima kasih kepada Bapak Profesor Sapani telah mengatur acara hari ini. Untuk selanjutnya, sebelum saya menutup, ada pengumuman sebentar. Nanti ada acara sesi foto pertama masing-masing kelas bersama Ibu Ketua di depan setelah penutupan acara.